Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok SMA 7 ingin menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di pembelajaran diferensiasi ini sekolah sudah menerapkan. Anggota kelompoknya ada saya, Ilmu Syadi, Dina Amelia, Sarah Sabila, Sarah Mesya, sama Siti Nurhaliza. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu tentang pertimbangan dalam merancang pembelajaran. Pertimbangan awal dalam merancang pembelajaran berdasarkan pada asesmen diagnostik yang dilaksanakan pada awal semester. Jadi di SMA 7 itu guru sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi dalam tes tersebut guru menerapkan tentang di dalam soal diagnostik yang dibuat oleh guru sudah menerapkan soal LOTS yang ada di sini. Nah, selanjutnya guru kalau sudah menyelesaikan itu, murid-murid sudah mendapatkan hasil yang mereka sesuai dengan kemampuan mereka di situ. Nah, selanjutnya lagi pertanyaan yang tidak dimuat dalam asesmen harus dipertimbangkan untuk menyesuaikan komposisi soal LOTS. Jadi sudah menyelesaikan ini mereka sudah dikategorikan dalam kelas. Jadi guru sudah hafal kelas A mungkin pintar, kelas B kurang, kelas C lebih bagus dalam reading atau sebagainya, kayak gitu penerapannya. Nah, terus lagi dalam penerapan soal LOTS itu pun ada di dalam soal HLTS guru juga menerapkan yang namanya evaluasi potensi dan analisis. Ini dua hal ini harus dibahas dalam dua bab. Dua bab itu entah itu termasuk prosedur ataupun naratif, itu sudah termasuk guru harus membuatnya. Di dalam sini harus ada ini sesuai dengan taksonom. Itu tantangannya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya saya akan membahas tentang asesmen diagnostik yang dilakukan di SMA 7 Banyumasin. Jadi tadi di awal saya dibahas bahwa sekolah memerlukan landasan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melalui asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini didasarkan pada silabus atau kurikulum yang diterapkan di sekolah gitu. Jadi setiap guru akan melakukan asesmen diagnostik di kelas untuk mengetahui rentang kemampuan peserta didik khususnya di pembelajaran bahasa Inggris. Jadi guru pamong kami sudah menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan pembagian kelas yang ada di SMA 7 Banjarmasin. Jadi dengan penggunaan asesmen diagnostik ini ya sesuai dengan dijelaskan sebelumnya bahwa ada ketentuan soalnya dan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Asesmen diagnostik ini digunakan untuk model tujuan asesmen dan aktivitas pembelajaran di kelas. Jadi guru pamong kami menggunakan perbedaan model asesmen dan strategi pembelajaran dan aktivitas pembelajaran berdasarkan kelas. Misalnya di kelas A, B, C, D, E, F, G itu berbeda gitu. Jadi setiap kelas mendapatkan treatment yang berbeda sesuai dengan tentang kemampuan mereka berdasarkan asesmen diagnostik yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Nabila. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait tantangan dalam penerapan pembelajaran mendiferensiasi. Nah, jadi untuk secara garis besarnya kami menemui dua tantangan saat penerapan pembelajaran mendiferensiasi yang dilaksanakan oleh guru pamong kami, yaitu yang pertama ada menilai hasil kerja terhadap kelompok atau individu yang beragam dari pembelajaran mendiferensiasi. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran diferensiasi itu kan bisa berdasarkan diferensiasi konten, proses, dan produknya. Dan otomatis hasil yang dihasilkan dengan keragaman itu juga akan sangat bermacam-macam. Sehingga pada saat proses asesmen akan sulit karena banyak sekali hasil yang dioleh dari peserta didik. Nah, lalu yang kemudian kedua, jumlah peserta didik yang lebih dari 35 orang membuat proses asesmen
kelas. Jadi pada setiap kelas A itu didominasi oleh siswa yang mahir, kelas B ada yang mahir dan juga yang mulai sedang berkembang dan seterusnya. Jadi setiap kelas itu otomatis kemampuan itu berbeda-beda. Ada yang misalnya ada yang banyak mahir dan banyak, misalnya kelas F itu banyak yang kurang mahir, maka guru juga harus membuat rancangan pembelajaran berbeda-beda. Nah, ini juga mempengaruhi juga untuk proses asesmen itu sendiri. Baik, sekian saja dari saya juga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas. Di kelas di SMA M7 sendiri itu menggunakan diferensiasi Wagner, yang mana gurunya menerapkan pendekatan jigsaw, pembelajaran jigsaw pada materi konteks dan khusus untuk mengembangkan kemampuan belajar peserta didik. Jadi di dalam satu kelompok itu karena gurunya sudah mengetahui kemampuan dari masing-masing peserta didik, sehingga dari tingkat kesulitan teks sendiri itu bervariasi di dalam satu kelompok tersebut. Jadi misalnya ada yang mahir itu mendapatkan teks seperti apa yang lebih kompleks pastinya, kemudian ada yang masih berkembang dan belum berkembang. Oke, selanjutnya hasil diharapkan akan dijelaskan oleh Sarah Maisha. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil yang diharapkan oleh guru yang bersangkutan dan telah menerapkan pembelajaran berbasis kelas. Setelah guru melakukan asesmen diagnostik dan mengetahui kebutuhan peserta didik dan kemampuan awalnya, dan maka guru pun juga merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang telah diketahui pada asesmen diagnostik tersebut, sehingga diharapkan peserta didik mampu mengikuti aktivitas pembelajaran yang telah disusun pada modul pembelajaran atau rancangan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti sebuah proses pembelajaran tersebut, peserta didik juga dapat diharapkan untuk mengembangkan potensi belajar mereka secara maksimal agar mereka dapat menerapkan pemahaman mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat dan sehari-hari. Baik, itu saja poin terakhir dari kami. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena jika sudah tidak